Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat warna. Hari ini kita jalan-jalan ke Kampung Tangguh Banua, dan sekarang saya sudah berada tepat di depan gerbang Kampung Tangguh Banua yang ada di Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murupudak, di mana di tempat ini ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Banua sektor ketahanan pangan. Kira-kira seperti apa keseruan kita di jalan-jalan ke Kampung Tangguh Banua yang ada di Desa Kasiau Raya? Yuk, ikuti saya yuk. Sahabat Warna, pada 16 Juli 2020 lalu, Kampung Tangguh diresmikan oleh jajaran Forkopimda Kalsel dan Porkopimda Kabupaten Tabalong yang disimboliskan di Kampung Tangguh Banua di kawasan Kompleks Swadharma Lestari Mabuun, Kecamatan Murupudak. Adapun Kampung Tangguh Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murupudak ini, ketahanan pangan menjadi penunjang utama perekonomian warga, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Warga di sini memiliki kebiasaan bercocok tanam dan bertani, di mana di kampung ini beberapa hasil cocok tanam warga dibudidayakan. Salah satunya yang menjadi primadona ialah perkebunan melon. Sahabat Warnaku, aku dan tim kali ini menyusuri jalan 400 meter menuju lokasi kebun melon milik Pak Wagianto. Menurut Pak Wagianto, bercocok tanam khususnya buah-buahan bukan hal asing. Sebelumnya dirinya sudah sering menanam buah-buahan. Halo sahabat warna. Nah, di sebelah saya sudah bersama dengan Bapak Wagianto ya Pak ya. Yeah. Bapak Wagianto pemilik dari kebun melon ini ya Pak ya. Yeah. Pak, boleh ceritain dong Pak ke sahabat warna gimana sih awal mulanya jadi Bapak mau kepikiran gitu menanam melon? Jadi kayak ini kan masalah apa tuh mulai pembibitan kan, mulai pembibitan tuh disemen sampai 8 hari, umur 8 hari tanam. Kalau 8 hari berarti kan sudah umur 70 panen. Okay. Oh, dari sebelum itu dulunya Bapak pas saat penyemaian ya Pak ya? Itu gimana tuh Pak prosesnya, dapat bibitnya Bapak dari mana? Ya nukar di pasar tuh Bang. Oh, beli di pasar ya Pak? Beli. Ini luas lahannya berapa nih Pak? Setengah hektar Bang. Setengah hektar ya Pak ya. Untuk setengah hektar ini butuh berapa banyak bibit? Kalau 4 bungkus Bang, 4 bungkus berarti kan 2000 ya Pak ya? Satu bungkus itu kan 500. Itu prosesnya berapa lama tuh Pak penyemaian benihnya? 8 hari 8 hari semai, 8 hari langsung tanam. Oh, berarti prosesnya cukup ini ya Pak ya? Rendah Bang istilahnya. Setelah 8 hari 8 hari tanam baru ditanam ke sini ya? Itu Bapak menanam ini sama siapa? Bapak sendiri kah atau ada teman gitu Pak? Ada teman Bang, apa tuh Rian. Sama Rian ya Pak? Itu penanamannya berapa lama tuh Pak prosesnya? 2 hari aja cukup. 2 hari? 2 hari penanaman cukup. Pak, kalau untuk ini melon ini jenisnya apa, memperhatikan kelembapannya, suhu udaranya gitu-gitu nggak Pak? Untuk bisa dapat melon yang bagus gitu Pak? Memang ada Bu, kalau ini kan penyakitnya bahaya yang karak daun. Karak daun itu kalau sekali kena sehari itu habis. Oh, ini kejadian di sini Pak pernah? Ya mudah-mudahan ini syukur alhamdulillah enggak ya? Nggih. Oh, berarti selama menanam melon ini belum pernah ditemuin hama atau penyakit gitu ya Pak ya? Nggih. Aman-aman aja ya Pak? Aman. Kalau misalkan dia bisa jadi karak daun tuh gimana tuh Pak? Itu Bang ada ada bintik-bintik halus-halus di daunnya itu kan, terus langsung naik ke atas.
langsung mati. Oh, itu penyebabnya karena pupuknya kah atau karena tanahnya kah atau gimana tuh Pak? Ya memang itu apa tuh daun dari milonnya kah? Kalau dari tanah kan enggak pastinya. Cuma kan kalau Bawaan datang ya, Pak, ya? kalau datang penyakit itu sudah 2 hari 3 hari habis daunnya kering. Tapi yang Enggak kering enggak, kalau ini kalau enggak diobati berbanyu, tapi kalau enggak diobati, kalau diobati kering langsung, daun langsung kering. Oh iya iya. Nah Pak, ini sahabat warna pengen tahu alasannya jadi memilih melon ini kenapa nih Pak? Kan banyak pilihan yang lain tapi memilih melon nih kenapa nih Pak? Ya milihnya itu mudah-mudahan ada hasilnya kan. Melon lebih mudah gitu ya Pak? Iya, lebih mudah kalau anu kan jarak pendek kan istilahnya. Kalau ya memang kalau nanam sayuran tuh pendek lagi, cuma kan senang milon. Senang melon? Iya, senang nanam milon. Oh, dari diri Bapak sendiri juga senang Iya, buah senang. melon Iya. gitu ya Pak ya? Jadi Iya. terpikirlah menanam melon gitu Iya. ya Pak ya? Ini sejak dari kapan nih Pak nanam ini? Mulai puasa tanggal 16. Memang puasa tadi ya Pak ya? Iya. Itu dari pembibitannya ya Pak? Iya. Lalu Mulai penanaman, penanaman berarti mulai nanam sudah jadi anu itu bibit tuh mulai tanggal 16 puasa itu sampai wayah ini tanggal berapa ini? Ini selain di sini ada di mana lagi Pak punya Pak? Di depan sana Bu. Itu berapa luas tuh Pak lahannya? Ya sekitar 1 hektaran ada di sana. Nggih. Lebih luas daripada Nggih. di sini. Nggih. Itu sama juga Bapak ngerjain sendiri juga dari pembibitannya ya Pak ya sampai penanamannya. Kalau ada itu dibantu kelompok. ada bantu anak-anak lah. Oh, bantu anak-anak orang 4. Oh. Nggih, Iya. 4. Bapak ini emang suka menanam gitu ya Pak ya? Nggih, memang mulai dulu tuh aku suka nanam. Yang dulu kan nanam semangka, nanam sayur-sayuran, kacang, sawi, segala itu yang dulu. Terus wayah ini kan ada bibit milon, coba-coba kan. Kalau bisa ditanam di daerah sini kan, terpaksa kan bisa. Berarti terpaksa ya hobi juga. Gitu ya Pak ya. Berarti Nggih. ini pertama kalikah melon ini atau sebelumnya pernah juga melon gitu? 3 kali Bu sudah. 3 kali ya? Nggih, Oh, 3 berarti kali. bukan hal yang Nggih. asing lagi menanam melon Nggih. ya? Oh, oke. Baiklah, kita akan jeda sejenak ya pemirsa Warna. Sahabat Warna tetap di Warna sesaat lagi. Halo sahabat Warna, kita udah di lahan melon ini ya Pak ya. Nggih. Ini bagus-bagus banget melonnya, Nggih. bikin mata kita seger ya Pak ya. Nggih. Pak, ini jenis melon apa nih Pak yang Ini- Bapak tanam di sini? Marina. Marina. Nggih. Marina tuh yang kayak gimana tuh Pak jenis melonnya? Ya jenis apa tuh? Bulat cuma besar. Besar. Bisa ya, Pak, ya? besar nggih. Keunggulannya dibandingkan jenis melon yang lain apa tuh Pak? Kalau lainnya kan agak halus. Agak halus ya. Nggih, Oh, agak berarti halus. bibit ini Nggih. bisa tumbuhnya besar-besar Besar, gitu ya Pak ya, besar, buahnya nggih. ya. Ini jadi bisa digantung gitu apa tuh Pak alasannya Pak? Digantungin ya seratnya biar baik. Heeh. Nggih. Terus bisa masuk kualitas baik kan kalau ini masuk. Berarti alasan kenapa dia digantung gitu supaya buah yang dihasilkan itu kualitasnya bagus ya, Nggih, Pak ya. nggih. Tidak seperti Seperti yang di tanah kan. Kalau di tanah kan putih, bawahnya tuh pasti putih. Bawahnya yang sini ini putih. jadi Berarti nggak ada uratnya kan. Kalau kan kurang jual belinya kurang. belinya kurang. Oh, berarti ini Nggih. kalau misalkan digantung gini hasilnya Kan warnanya cerah ya, nggih, kualitas bersih. buahnya juga lebih bagus, Nggih. bersih gitu ya Pak Nggih. ya. Montok gitu ya Pak ya. Nggih. Ini kalau yang kayak gini ini berapa kilo nih Pak? Ini 4,5 kilo. 4,5 kilo ya. Nggih. Pak? Kisaran buah yang dihasilkan di sini berapa kilo Pak? Sekitar segitu ya Pak ya? Ya sekitar segitu kan yang tuh lebih 90% lah. Kalau ini Pak perawatannya Bapak di sini gimana Pak sistem perawatannya? Perawatannya mulai mulai garap apa itu lahan kah,
mulai menggarap lahan ini aku traktor dulu hanya di kutak timbun galeng-galeng ini kan, jadi imbah jadi pupuk apa itu kompos lawan TSP KCL NPK. Banyak pupuknya ya, Nggih. Pak, ya? Mbah nanam di mupuknya 4 hari sekali. 4 hari sekali. Nggih, siram. Nah, ini kan Itu Bapak sendiri ini kan nggih. ya, Pak, ya? Ini bekasnya pupuk kan nggak bisa kalau dipupuk di sini mati. Berarti mupuknya di sini ini. 4 hari sekali. 4 hari sekali. Nggih, penyemprotan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Nggih. Itu Bapak sendirian ya, Pak ya? Berdua. Berdua ya, Pak, ya? Nggih. Kirain Bapak sendirian, Pak. Berdua. Nggak Kalau sanggup ya, Pak? kalau sendirian nggak sanggup. Nggak sanggup ya, Pak, ya? Sangat cerewet ini milon ini kan cerewet. Emang harus detail ya, Nggih. Pak ya? Harus detail anunya, Pak, kalau- meliharanya. Kalau proses dari pembibitan itu Pak sampai dia ke lokasi penanaman ini butuh waktu berapa lama tuh Pak? Kalau sampai berat ya itu tadi penyemian kan 8 hari. 8 hari. 8 hari, mbah 8 hari tanam di lahan ini mulai 8 hari sampai 70 hari. 70 hari panen. 70 hari panen. Nggih. Dan ini kalau sekali panen itu bisa menghasilkan berapa banyak nih Pak? Sekitar kalau 2000 itu sekitar 4 tonan. 4 tonan ya Pak Nggih. ya? 4 ton lebih, 5 ton bisa. Bisa. Kalau normal 5 ton bisa. 5 ton bisa. Nggih. Tapi rata-ratanya dihitung 4 ton 4 ya? 4 ton. 4 ton. Nggih. Ini udah berapa kali panen Pak? Ini hitungannya kan kalau yang ini aja sekali aja. Sekali aja Nggih, ya Pak ya? sekali. Kalau yang ini, kalau yang dulu kan mbah nanam jabut pulang kan ini. Ini tanam mbah panen jabut bersih. Nanti kalau di 1 bulan tanam pulang. Iya, bisa. Pak, kalau kesulitannya menanam melon ini ada nggak Pak? Banyak, Bu. Banyak ya. Salah satunya apa tuh Pak? Yang satunya ya kena penyakit. Penyakit yang daun Itu ini. Ini kan ada bintik-bintiknya kalau syukur alhamdulillah di sini nggak kena. Ampun gini. Oh ya. Ini cirinya kalau misalkan ada. Kalau kena nah seperti bulu ini, Bu. Seperti bulu ini di sini nih banyak sekali. Terus langsung berak buruk kan. Tapi kalau dicegah semprot itu sehari kering. Perawatan ya, Nggih. Pak, ya? Sehari kering. Jadi perawatan itu penting untuk Nggih. mencegah penyakit-penyakit Nggih. Pak ya? Pak, ini bisa dijelasin nggak Pak? Bisa. Grade buah melon nih kayak Nggih. gimana Pak sistemnya di sini? Nah, harus jelaskan lah ini yang sudah full ini kan sudah tua istilahnya kan. Kalau ini kan masih kurang anunya ini. Itu artinya apa tuh Pak? Ini kan apa itu? Padahal sama nanamnya itu sama sehari, cuma kadang-kadang kan bunganya itu nggak sama. Kadang-kadang lewat sehari 2 hari kan anunya itu kan berarti kan kalau satu tua satu kurang sedikit. Oh, jadi bisa Nggih. gitu ya Pak? Nggih. Oh, kenapa jadi bisa beda gitu Pak? Ya, Yang faktornya penyebabnya kenapa tuh? masalah nggak sama kan anunya ini mulai sini daun sini kan sampai sini banyak 7 sini sampai 7 sini 8. Nah paksa kan ini yang jadi yang 8 ini kalau di sini 7 berarti sini yang itu 7 daun. Oh daun Nggih, Pak ya? dari daun. Dari Nggih. daun. Nggih. Oh. Kan ini dihitung juga Bu mulai nyetel buah ini dihitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini dibiarkan untuk buah. Sini langsung ini juga ini dipotong lagi 3. Nah Oh, berarti di buahnya kan 1, 2 bisa. Oh, berarti untuk daunnya itu Nggih. perlu diatur Terus dulu. nggih, ini harus diatur ini. Nggak biasa nggak diatur. Kita jalan ke depan lagi ya Pak. Nggih. Kita lihat buahnya ini yang ini besar banget nih Pak ini. Nggih. Ini sama ya Pak ya? Sekitar 5 kiloan ya Pak ya? Kalau yang ini 5 kilo. 5 kilo ya Pak ya? Ini kira-kira beratnya berapa tuh Pak? Itu istilah harga kah?
Enggak, kalau harganya kan lain Bu, istilahnya kan ini lawan ini lain. Ini lain. Tiga-tiganya lain-lain. Gimana ini 8.000. Pak, ini kalau buat sahabat warna yang awam nih Pak, buat buah melon ini cara mengenalinya, ini kualitasnya bagus, ini kualitasnya kurang bagus, di pasaran tuh gimana tuh Pak? Ya taunya sudah itu Bang, ini kan nggak ada seratnya kan kurang ini. Nggih. Kalau ini kan penuh seratnya sudah. Jadi dari situ ya? Nggih, dari situ aja melihatnya dari serat. Supaya kita tahu itu Nggih. kualitasnya bagus apa enggak Nggih. dari serat ya Pak ya? Iya. Pak, ini kalau misalkan sudah dipanen biasanya dipasarkan kemana atau dibagikan ke warga-warga sini kah atau gimana Pak? Ini kalau melon ini Bu, diambil pedagang. Oh, Berarti langsung ambil pedagang yang dagang. ada di sini ya, Nggih, Pak ya? ngambilnya ke sini. Nggih. Berarti aku nggak perlu ke pasar, nggak perlu kemana-mana. Berarti langsung dihabiskan pedagang. Pedagang. Nggih. Berarti dibagikan ke pedagang. Nggih. Kisaran harga yang ditawarkan ini berapa nih Pak? Ya itu ini Bu, yang 5 kilo ini kan 8.000. 8.000. Nggih. Kalau yang Kayak gini. kayak ini 4.000. Berapa Pak? 4.000 yang Kalau ini 6.000. Kalau ini 6.000 Nggih. ya Pak ya, sesuaikan sama ukurannya Nggih. ya Pak ya. Oke. Nah kalau untuk harapan Bapak sendiri nih Pak sebagai petani melon ke depannya gimana Pak? Ya harapannya minta bantuan Bang loh. Istilahnya atau bantu pupuk, bibit, apa tuh traktor. Itu aja. Oke. Mengharapkan Nggih. dukungan dari wilayah setempat gitu Nggih. ya Pak ya. Kalau untuk pupuknya Bapak dapat dari mana? Nukar dari pasar juga Dari nukar. pasar Nggih. juga ya Pak ya, dari Nggih. benihnya? Mandiri Bang ini Mandiri ya, Pak, istilahnya ya, nggih, pasar mandiri semua. dari pasar semuaan. Oke, baiklah. Sahabat Warna tetap di Warna ya, kita akan kembali sesaat lagi. Halo sahabat Warna, kembali lagi di segmen kali ini kita akan bertanya kepada pemerintah desa yang ada di sini kira-kira terkait tanggapan mereka ditetapkannya Desa Kasiau Raya Kecamatan Merumpudak ini sebagai sektor ketahanan pangan dari Kampung Tangguh Banua. Kira-kira seperti apa tanggapan mereka dan dukungan dari pemerintahan Desa Kasiau Raya? Yuk kita tanya langsung. Sahabat Warna, Kampung Tangguh merupakan kampung yang digagas sebagai kawasan penanggulangan COVID-19 dan juga mendukung adaptasi kehidupan baru secara maksimal. Baik itu kedisiplinan warga menjalankan protokol kesehatan hingga inovasi kreatif yang mewujudkan ketahanan ekonomi sehingga warga terlatih hidup mandiri. Di samping itu, berdirinya 14 kampung tangguh Banua di 11 kecamatan di Tabalong ini diharapkan mampu menanggulangi dampak-dampak pandemi corona. Nah sahabat Warna, sekarang saya sudah di kantor Kepala Desa. Di sebelah saya sudah bersama dengan Pak Kades. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kalau ketemu nih pasti sehat ya Pak ya. Insya Allah. Nah Pak, ini terkait dengan Kampung Tangguh Banua ya Pak ya, Kasiau Raya ya. Ini kan tadi kita udah melihat kebun melon di belakang. Tanggapannya seperti apa Pak? Jadi gini, kalau di Desa Kasiau Raya ini kan mayoritasnya memang warga desanya adalah petani. Jadi untuk ke depan terkait masalah dengan adanya masalah pandemi COVID-19 ini, pemerintah bisa selalu berupaya semaksimal mungkin memotivasi masyarakat supaya ada upaya-upaya di kalangan warga untuk mendiversifikasikan usaha. Nah, salah satunya yang sekarang sedang kita galakan itu adalah budidaya kayak tanaman sayuran, tanaman buah-buahan seperti kayak melon, semangka. Nah, habis itu kayak tanaman sayuran kayak bayam, kangkung cabur,
sawi dan lain sebagainya. Mhm. Kalau untuk kebiasaan dari warga sini nih emang terbiasa bercocok tanam seperti ini sebelumnya atau bagaimana Pak kebiasaan warga di sini? Memang ya itu tadi, karena di sini adalah mayoritasnya ada petani, memang jauh-jauh hari itu memang itulah pola hidup mereka. Memang mereka adalah petani. Jadi gini, kalau pagi biasanya kan di sini kan petani karet. Kalau pagi biasanya orang nyadar dulu. Nah, habis itu sore itu ya itulah yang dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam yang lain selain kayak tanaman musiman kayak padi. Jadi memang kebiasaan dari warga di sini memang sebelum ada COVID ini memang sudah seperti ini kebiasaannya ya Pak ya. Oke, kalau untuk dari dukungan dari pemerintah desa sendiri Pak, ini kan ditunjuk sebagai Kampung Tangguh Banua ya Pak ya, Kasiauraya sebagai sektor ketahanan pangan lah istilahnya seperti itu. Itu dukungannya seperti apa nih Pak dari pihak desa? Kalau pemerintah desa selain mendukung di segi anggaran, jadi kita ada upaya-upaya pencegahan COVID-19, habis itu ada lagi upaya-upaya stimulan berupa bantuan BLT. Nah, di sisi lain kita juga ada mempunyai lembaga usaha itu berupa BUMDes. Nah, ini kebetulan BUMDes ini kan sangat-sangat membantu kepada masyarakat khususnya dalam hal pendanaan. Nah, jadi warga masyarakat yang mempunyai minat usaha ini terbentur masalah pendanaan segala macam, maka kita arahkan supaya bisa memanfaatkan dana yang ada di BUMDes. Nah, selain itu kan BUMDes ini bukan hanya masalah pendanaan, tapi juga BUMDes ada mempunyai sarana produksi untuk petani, contoh kayak pengadaan obat-obatan, habis itu masalah pupuk dan lain sebagainya. Kalau untuk dari masalah kayak benih, pembibitan itu pemerintah desa juga turut andil atau bagaimana nih Pak? Kalau kita arahnya arah ke permodalan, tapi terkait kalau masalah varietas bibit segala macam itu tergantung minat si petani. Kita tidak mungkin harus mengarahkan ke suatu varietas bibit. Jadi tergantung minat. Yang kedua pangsa pasar. Jadi pangsa pasar ini kan sangat mempengaruhi sebenarnya langkah-langkah bagi petani. Jadi apa sih ke depannya yang potensial untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Oke. Berarti dari pihak pemerintah desa memberdayakan warga di sini, inginnya mereka bercocok tanam apa misalkan gitu ya Pak ya, memberdayakan apa. Betul. Dari pihak pemerintah desa siap mendukung kalau misalkan dari segi pendanaannya begitu ya Pak ya. Iya. Sahabat Warna, sekarang kita lanjut ke perjalanan kita selanjutnya. Tetap di Warna ya. Pak Budi, ini kan kita tadi udah ketemu sama Pak Ateng ya? Ya, Pak Wagianto. Pak Wagianto, sapanya Pak Ateng ya, akrabnya disapa Pak Ateng. Terus kita juga sudah ketemu sama Pak Kades juga. Ini sahabat Warna nih pengen tahu nih sebenarnya Kampung Tangguh Banua itu apa sih Pak? Ini kan banyak orang yang masih mungkin belum paham Kampung Tangguh Banua itu apa sih Pak? Terima kasih sudah dikunjungi untuk Desa Kasiauraya. Alhamdulillah di sini ya ditunjuk sebagai pilot project di Kecamatan Burungkuda yang mudah-mudahan di Kabupaten Tabalong sebagai Kampung Tangguh Banua, di mana Kampung Tangguh Banua itu hasil sinergitas antara kepolisian, pemerintah TNI juga, di mana tujuannya Kampung Tangguh Banua itu untuk menciptakan masyarakat yang berketahanan pangan, kemudian menciptakan masyarakat yang sejahtera, kemudian juga selain itu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ada di Desa Kasiauraya atau yang berada di Kampung Tangguh Banua ini.
Nah, ini kan Desa Kasiau Raya ini terpilih sebagai sektor ketahanan pangan ya Pak ya. Iya. Alasannya jadi bisa seperti itu kenapa nih Pak? Oke, jadi gini, yang paling utama di Desa Kasiau Raya ini sebelum adanya pandemi COVID-19 ada di atau masuk di Indonesia atau di Kabupaten Tabalong, khususnya di wilayah Kecamatan Borobudak, warga masyarakat Desa Kasiau Raya ini pada umumnya 95% itu petani. Jadi mereka bukan hal yang tabu lagi untuk menjalankan usaha bercocok tanam, baik itu yang bercocok Untuk tanam, bertani gitu ya ya Pak? sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun persawahan. Gitu. Nah, jadi dengan adanya Kampung Tangguh Banua ini yang dikedepankan ketahanan pangannya, jadi mereka sudah berjalan seperti biasanya aja. Hanya ditunjuknya sebagai Kampung Tangguh Banua di sini tinggal memberdayakan masyarakatnya aja lagi ya Pak yang Betul, sudah betul. terbiasa bercocok tanam, bertani, berkebun begitu ya Pak ya. Betul. Kalau dari Babin Kamtipmasnya sendiri Pak, dukungan yang diberikan untuk warga di sini apa nih? Kalau di kita menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaan kita itu hal yang pasti. Tapi selain itu juga kita bermotivasi dan bersinergi dengan Babinsa, dengan kepala desa, dengan pemerintah desa. Salah satunya ya tadi kita selalu sharing, selalu mendampingi masyarakat dalam hal cocok tanam apa yang pas dan bagaimana juga menjaga baik itu kualitas, harga. Nah, salah satunya melon yang sampean datangin tadi itu. Nah, itu kan alhamdulillah masyarakat mengikuti saran kita, di mana cocok tanam melon tadi itu kan ini ada beberapa petani. Jadi itu dibikin semacam bergantian. Tujuannya apa? Tujuannya satu, itu memutus mata rantai jikalau hasil perkebunan tadi terserang hama. Yang kedua, mencegah terjadinya anjloknya harga. Berarti cocok tanam mereka tuh terpola begitu ya Betul Pak ya? sekali. Untuk kualitasnya Itu juga. salah satu kiat kita, ya peran aktif kita ke masyarakat seperti itu gitu. Supaya apa ya, sehat masyarakatnya, sehat dompetnya, sejahtera masyarakatnya kan gitu. Itu ini kan sesuai dengan semboyan Kampung Tangguh Banua, Iya. bersih, aman, nyaman, dan unggul, sejahtera. dan Unggul dan sejahtera sejahtera, ya Pak iya. ya. Kalau dari segi keamanannya di sini, ini kan ada 2 posko ya Pak yang Betul, didirikan di situ, seperti apa nih Pak? Kalau dari segi keamanan, jadi di sini kan pos 2 seperti yang kita berada sekarang ini. Kalau yang di bawah sana itu ada pos 1. Nah, pos 1 itu dia melingkupi wilayah RT 3 dan RT 4. Nah, RT 3 dan RT 4 itu dia memonitor masyarakat yang keluar masuk dari wilayah Kecamatan Tanjung menuju masuk ke wilayah Kecamatan Borobudak, tepatnya di Desa Tabing Siring, Kecamatan Tanjung. Nah, kemudian akses keluar masuk juga dari Desa Kasiau atau Mabuun yang keluar masuk akses arah ke Kasiau Raya. Nah, untuk di pos 2 ini dia memonitor warga yang keluar masuk tembus ke arah Kitang, Kecamatan Tanjung, dan Tebing Siring, Kecamatan Tanjung, serta Catur Karya atau Kembang Kuning, Kecamatan Haruai. Nah, jadi kita lebih memonitor seperti itu. Jadi terkontrol akses keluar masuk yang mau ke sini ya Pak ya begitu. Kalau ini udah didirikannya sejak sebelum ditunjuk sebagai Kampung Tangguh Banua atau bagaimana Pak? Sebelum. Jadi ya, gini, Pak ya? kita bersinergi, ya itulah komunikasi dan koordinasi kita alhamdulillah juga didukung oleh pemerintah desa, khususnya kepala desa. Kita berkoordinasi lintas sektor, baik itu TNI melalui Babinsanya, kita Babin Kamtipmasnya, kemudian kepala desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh pemuda melalui relawannya. Jadi bagaimana sih supaya penyebaran COVID itu tidak menyebar atau meluas sampai ke desa kita? Salah satu kontrolnya ya itu ya Pak ya. Nah, cikal bakalnya itu kan pas sebelum hari raya atau bulan Ramadan.
tujuannya itu kan untuk menyaring, memfilter masyarakat yang masuk ke sini, yang pulang kampung ke sini. Nah, tujuannya itu pada awalnya. Kita tidak menyangka bakalan berlanjut ke Kampung Tangguh dan prasyaratnya harus ada seperti ini gitu. Nah, jadi udah kita duluan kita siapkan pos siaga ini. Tujuannya itu, makanya ada buku nih, ada buku pantauannya. Jadi buku pantauan ini isinya itu misalkan ada warga yang keluar masuk itu, yang pantauan tiap hari itu ditulis di sini. Kemudian juga ada juga warga yang mau pulang kampung. Jadi warga yang menerima di sini 1 minggu sebelum sudah mendatakan duluan. Kemudian diberi diberi arahan dari relawan kita. Salah satunya warga yang datang harus karantina mandiri di rumah. Kalau dia tidak bisa menyiapkan tempat karantina sendiri, berarti semua yang ada di rumah itu tidak diperkenankan untuk keluar rumah. Tapi, tapinya di sini. Tapi Apabila ada warga yang dikarantina, itu pemerintah desa, alhamdulillah bisa dialokasikan melalui dana desa, itu akan mensuplai atau mensupport bahan pokok makanan yang dibutuhkan oleh warga yang dikarantina tadi. Betul, jadi ada sumbangsi dari desa. Oke, berarti dari segi keamanannya, stabilitas ekonominya di sini juga dipantau oleh pihak desa dan Babin Kamtipmas juga ya Pak ya. Dan terakhir Pak, harapannya gitu Pak untuk Desa Kasihar Raya ini sebagai Kampung Tangguh Banua juga sebagai sektor ketahanan pangan itu apa nih Pak? Harapan kita, ekspektasinya ya lumayan besar karena tidak ada salahnya kita untuk berharap hal yang besar. Ya tentunya selain komoditi melon juga ada komoditi lain. Kita coba mengkomunikasikan melalui kepala desa kepada Dinas Pertanian. Salah satunya ya tadi ada di sini 70 hektar cetak sawah yang tentunya belum maksimal kita manfaatkan. Oh berarti akan memaksimalkan memberdayakan sawah selanjutnya ya Pak ya? Setelah buah-buahan. Betul. Oke. Ya mudah-mudahan bisa menjadi lumbung pangan lah. Iya, stok pangan yang ada di Desa Kasihar Raya ya Pak ya. Ya syukur-syukur bisa mencukupi di Desa Kasihar Raya ataupun bisa keluar lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Budi sudah memberikan informasinya kepada kami. Semoga ini bisa menjadi gambaran apa sih Kampung Tangguh Banua itu ya Pak ya. Semoga ini bisa menjawab sahabat Warna yang pengen tahu atau belum paham apa itu Kampung Tangguh Banua. Ya sahabat Warna, itu tadi jalan-jalan kita ke Kampung Tangguh Banua yang ada di Desa Kasihar Raya, Kecamatan Murungpudak. Semoga ini bisa memberi pemahaman apa itu tentang Kampung Tangguh Banua dan juga bisa memberi inspirasi dan inovasi desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang lain ingin berinovasi untuk warga-warganya ya Pak ya. Dan tetap saksikan terus Warna setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong. Dan apa tadi Pak? Kampung Tangguh Banua, kampung bersih, aman, nyaman, unggul, sejahtera. Oke, bersih, aman, nyaman, unggul, dan sejahtera. Tapi ada yel-yel juga untuk Kasihar Raya ini. Oke, apa itu Pak? Yel-yelnya apa? Bergerak, bekerja, bermanfaat. Oh, bergerak, bekerja, bermanfaat. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jos.